Di balik rimbunnya pepohonan hutan Jawa, tersembunyi sosok mungil bersayap emas, dengan suara merdu yang membelah kesunyian. Ia bukan sekadar burung biasa. Ia disebut sebagai burung raja. Ia diyakini membawa lambang keagungan, keharmonisan, bahkan kekuatan gaib. Inilah burung kepodang. Burung yang namanya lekat dalam budaya Jawa ini, menyimpan beragam kisah mitos yang diwariskan turun-temurun. Kisah yang melampaui suara dan warnanya. Kisah tentang simbol kerajaan, pelindung rumah, hingga penghubung antara manusia dan alam gaib. Dalam balutan cahaya pagi, seekor burung kecil dengan balutan emas di seluruh tubuhnya hinggap di dahan tinggi. Ia bergerak anggun, dengan tatapan mata tajam, seolah mengetahui bahwa dirinya adalah pusat perhatian. Dialah sang raja hutan di alam tropis, burung kepodang. Tubuhnya berukuran sedang, sekitar 25 cm, namun pancaran warnanya membuatnya tampak jauh lebih besar di mata yang memandang. Warna kuning cerah yang menyelimuti tubuhnya seperti jubah kebesaran, berpadu dengan garis-garis hitam di sayap dan ekornya, memberi kesan gagah sekaligus elegan. Matanya bulat dengan sorot tajam, ibarat seorang raja yang sedang mengawasi wilayah kerajaannya dari singgasana tertinggi. Paruhnya runcing dan kokoh, didesain sempurna untuk memetik buah, menyantap serangga, atau menjangkau nektar. Sayapnya lebar dan kuat, memungkinkannya terbang cepat melintasi hutan atau kebun yang menjadi wilayahnya. Saat ia terbang, kilauan warna emasnya memantulkan cahaya matahari, membuatnya tampak seperti seberkas cahaya yang menembus pepohonan. Di beberapa daerah, masyarakat menyebutnya kepodang kuning atau burung emas. Sebutan itu bukan hanya karena warna tubuhnya, tetapi juga karena nilai simbolisnya yang tinggi. Kehadirannya di tengah alam seperti tanda bahwa wilayah itu masih murni, asri, dan penuh kehidupan. Burung kepodang hidup di tepian hutan, kebun, dan lahan terbuka yang memiliki pepohonan tinggi. Ia sering terlihat berpasangan, terbang bersama atau saling berkejaran di antara dahan. Hubungan jantannya dengan betina begitu erat, selalu bersama, saling menjaga, dan saling memanggil dengan nada khas yang merdu. Suara kepodang adalah nyanyian raja yang memanggil rakyatnya. Nada siulan yang jernih, berirama naik turun, terdengar jauh hingga ke sudut-sudut hutan. Tidak mengherankan jika suara ini dipercaya sebagai suara pembawa pesan, tanda datangnya tamu, atau pertanda perubahan cuaca. Dalam tatanan budaya Jawa, tidak semua burung mendapat kehormatan untuk menjadi simbol kerajaan. Hanya burung-burung tertentu yang dianggap memiliki aura kebangsawanan, dan kepodang adalah salah satunya. Warna kuning emas di tubuhnya dianggap sebagai warna suci, melambangkan kemuliaan, kemakmuran, dan cahaya kebijaksanaan. Dalam upacara adat pernikahan Jawa, khususnya di lingkungan keraton, kepodang memiliki peran simbolis yang sangat penting. Dulu, sepasang burung kepodang dilepaskan sebagai tanda restu dari para leluhur. Terbangnya burung-burung itu dipercaya membawa doa agar pasangan pengantin diberkati kehidupan yang harmonis dan rezeki yang melimpah. Dalam filosofi Jawa, kepodang juga sering disandingkan dengan pepatah, kepodang emas, hati mulia. Artinya, keindahan sejati bukan hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari keluhuran hati di dalam. Hal ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati harus seperti kepodang, indah dipandang, bijaksana dalam bersikap, dan setia menjaga rakyatnya. Tidak hanya di keraton, masyarakat desa pun memandang kepodang sebagai burung pembawa keberuntungan. Jika seekor kepodang bertandang ke halaman rumah, itu dianggap sebagai tanda bahwa kabar baik akan segera datang. Beberapa keluarga bahkan sengaja menanam pohon besar di pekarangan untuk mengundang burung kepodang bersarang di sana, sebagai simbol rumah yang teduh dan penuh berkah. Kepercayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Meski zaman berubah, kisah tentang kepodang sebagai burung agung tetap hidup dalam hati masyarakat Jawa. Dan setiap kali suaranya terdengar di tengah hening, seolah ia mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati selalu berpadu dengan kesucian hati. Beberapa masyarakat di pedalaman Jawa percaya, suara burung kepodang adalah penjaga rumah dari roh jahat. Saat terdengar suara kepodang di sekitar rumah,
Itu dipercaya sebagai tanda bahwa rumah dalam keadaan aman. Bahkan, ada yang meyakini, jika seekor kepodang bersarang di dekat rumah, keluarga yang tinggal di sana akan mendapatkan keberuntungan dan terhindar dari penyakit. Dalam mitos lain, burung ini disebut bisa mengusir energi negatif dan menenangkan roh-roh penasaran. Tak semua mitos tentang kepodang bersifat terang dan indah. Di beberapa daerah, burung ini juga dikaitkan dengan dunia gaib. Ada kepercayaan bahwa burung kepodang bisa melihat makhluk halus dan memberikan sinyal jika ada kehadiran tak kasat mata di sekitar. Jika ia tiba-tiba diam membisu di tengah nyanyiannya, diyakini ia sedang melihat sesuatu yang tak dapat dilihat manusia. Beberapa dukun bahkan menyebut kepodang sebagai hewan penjaga pusaka. Diceritakan dalam legenda, ada makam-makam keramat yang dijaga oleh sepasang kepodang, dan barang siapa mengganggu, akan tertimpa musibah. Dalam tradisi mistik Jawa, kepodang kadang dimanfaatkan dalam ritual ilmu kejawen. Air rendaman bulu kepodang dipercaya bisa dipakai untuk menarik simpati, menghindari musuh, bahkan sebagai media pelet. Namun, seiring berkembangnya zaman, kepercayaan ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Meski demikian, jejak mitos itu tetap hidup dalam kisah lisan, cerita rakyat, dan sisa-sisa tradisi masyarakat pedesaan. Lantas, apakah semua mitos itu benar? Dari sudut pandang ilmiah, burung kepodang adalah hewan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Ia bersuara saat kondisi hutan berubah, saat ada gerakan asing, atau saat memasuki musim kawin. Banyak dari sinyal gaib yang diyakini masyarakat, sebenarnya hanyalah bentuk komunikasi alami burung terhadap dunia sekitarnya. Namun, bukan berarti kita harus menertawakan mitos. Sebab mitos adalah cerminan kepercayaan, warisan budaya, dan cara manusia memahami alam. Sayangnya, burung kepodang kini terancam. Keindahannya justru menjadi alasan ia banyak diburu dan dijual. Banyak orang ingin memeliharanya karena suaranya merdu dan warnanya menawan, tanpa memikirkan dampak terhadap populasinya di alam liar. Padahal, di hutan, peran kepodang sangat penting. Ia membantu mengendalikan populasi serangga dan menyebarkan biji tanaman. Kehilangannya bisa berdampak pada keseimbangan ekosistem. Kita bisa menjaga mitos itu tetap hidup, bukan dengan mengurungnya dalam sangkar, tapi dengan melindungi keberadaannya di alam bebas, tempat ia menyanyikan lagu-lagu indah tanpa batas. Burung kepodang bukan hanya makhluk bersayap emas. Ia adalah simbol. Simbol dari keindahan, kekuatan, dan kepercayaan yang melekat dalam budaya Indonesia. Mungkin mitos-mitos tentangnya tidak bisa dibuktikan. Tapi satu hal yang pasti, burung kepodang adalah warisan. Warisan alam, dan warisan budaya. Dan kini, tugas kita bersama untuk menjaganya. Agar ia tetap terbang bebas, membawa cerita dari generasi ke generasi.